Ayo kita joget sama-sama. Yang duduk berdiri ya. Lama kita nggak bergerak, jadi hari ini kita bergerak sama-sama. Itu ada yang masih duduk, ada yang leset, berdiri semua. Ayo joget semua. Hidup tanpa cinta, bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Taman suram tanpa bunga. Yes. Oke teman-teman, terima kasih. Ini masih belum live today ya. Nanti kalau live today Anda benar-benar akan bisa menggerakkan otot-otot Anda yang sudah lama kaku selama 1 tahun lebih kita tidak bergerak. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang bagi rekan-rekan yang berkeyakinan lain. Pertama saya ucapkan selamat bagi Anda semua yang hari ini berhasil memenuhi kualifikasi sebagai seorang core leader, core person. Ini adalah pertemuan yang pertama buat Anda santai aja, relax aja. Anggaplah ini adalah pertemuan keluarga, jadi Anda tidak perlu tegang. Yang perlu Anda siapkan adalah catatan, kemudian mungkin camilan, lalu hati Anda. Karena tanpa itu semua, maka Anda akan sia-sia mengikuti sesi kita kali ini. Dan banyak sekali kalimat-kalimat, kata-kata yang muncul dari para pemateri tadi, itu kalau Anda simak, Anda perhatikan lebih serius, Anda akan melihat bahwa banyak sekali mutiara yang terpendam, yang mungkin itu adalah puzzle yang hilang dari diri Anda hari ini. Tentu saja kita semua bergabung di bisnis ini pasti ingin sukses. Betul ya? Tidak ada yang masuk di bisnis ini hanya sekedar untuk mengisi waktu luang. Apalagi di era kondisi pandemi seperti sekarang, menurut saya sudah tidak waktunya kita buang-buang waktu. Atau orang yang usianya seperti saya, 1 tahun lagi saya umur 50 tahun. Jadi kita tidak masuk di dalam fase di mana kita sedang bermain-main dengan apa yang kita lakukan. Tapi itu fakta terjadi hari ini. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di luaran sana yang tidak didukung oleh regulasi yang baik, marketing plan yang bagus, produk yang mumpuni, yang pada akhirnya mereka harus terpaksa berhenti di tengah jalan setelah jaringan bisnisnya terbentuk dengan baik dan mungkin dia mulai sedang berurusan dengan hukum. Itulah sebabnya teman-teman masuk di dalam industri yang betul-betul bukan hanya sekedar legal, tetapi mampu diwariskan. Saya setuju bahwa ketika Pak Jenik mentor saya mengatakan bisnis ini bisa diwariskan, wariskan itu sebenarnya luaran sana itu pekerjaannya, bukan penghasilan. Kalau di sini Anda malah dapat warisan dari penghasilan Anda. Bahkan ketika Anda membangunnya dengan benar, hasil itu bisa jadi muncul bukan dari upaya Anda secara langsung. Hanya orang bilang bahwa kalau mau sukses kita harus kerja keras. Betul ya? Tapi kita perlu memahami lebih dalam arti pengertian kerja keras itu sendiri, teman-teman. Terakhir ini saya meyakini bahwa untuk sukses sebenarnya Anda tidak perlu kerja keras selama Anda mencintai apa yang Anda lakukan. Karena ketika Anda menyukai dan bahkan Anda menikahi pekerjaan Anda, maka semuanya menjadi tidak jadi beban. Dan ketika orang tidak menjadikan apa yang dia lakukan sebuah beban, maka dia tidak perlu harus merasa bekerja keras. Jadi saya menjalani bisnis ini dengan enjoy. Saya ketemu orang, saya prospecting, daftar nama, presentasi, go up, itu adalah bagian daripada ya nafas kita, seperti halnya kalau Anda bangun pagi, siang, gosok gigi, ketemu orang, hal yang wajar. Bukan sesuatu yang mengerikan. Tapi tentu saja itu membutuhkan waktu, butuh proses. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada mentor saya, Pak Jenik, yang masih memberikan kepercayaan kepada kami bahwa kita perlu sama-sama melalui ini. Itu adalah orang yang begitu percaya dengan kami berdua, yang akhirnya membuat kami tetap bisa berdiri di sini. Saya selalu mendoakan kesehatan, tahan keberkahan kepada mentor saya Pak Jenik dan Mbak Tina, serta pasangan yang luar biasa,
Rika dan Pak Uci, orang yang begitu rendah hati dan sekaligus selalu memantau perkembangan kami dari jauh. Saya pun juga bersyukur kita berkesempatan untuk menjalin sebuah hubungan bisnis dan hubungan keluarga dengan leader kita semua, arsitek daripada New Univision yaitu Bapak Henderson dan Bu Hanzila. Dari hatinya lah kita semua bisa satu padu. Tadi sebelum acara dimulai, saya sempat ditelepon sama Bu Hanzila, beliau mendoakan mudah-mudahan acara ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Itu loh teman-teman, hal yang luar biasa. Saya jarang sekali menjumpai ada sebuah sesi seminar di mana ada hati dan ada doa di dalam. Mungkin kalau kita ikut seminar yang bayar, yang muncul adalah sangka ya. Bayar mahal, hasilnya banyak enggak. Tapi ada juga yang ikut pertemuan gratis, juga ada sangka-sangka. Paling-paling isinya yaitu itu aja. Akhirnya ya nggak dapat apa-apa. Nah, misi yang disampaikan oleh Pak Jenik untuk di-sharingkan kepada Anda di sini adalah bagaimana perjalanan saya di akhir tahun 2020 yang terjadi mengalami satu perubahan yang cukup drastis. Apa yang saya lakukan? Jadi saya tidak mengajarkan teori di sini, tapi saya hanya cerita apa yang saya lakukan. Tadi Anda sudah melihat banyak sekali bukti orang-orang yang sudah sukses. Menjadi peringkat tertinggi di Allianz 17 orang. Bulan depan masih ada lagi 17, itu adalah saldo dari tahun kemarin. Bulan ini belum, Januari belum, Februari belum. Jadi someday bisnis ini akan menjadi sangat mudah, di mana seorang bisnis partner akan tercetak setiap minggu. Someday akan terjadi seperti itu. Ketika apa? Ketika Anda yang di dalam room ini 127 orang ya, 127 atau 133 orang ini itu mengambil komitmen, mengambil peran yang lebih besar untuk menjadi teladan dan penggerak dari seluruh lingkungan di sekeliling kita. Jika Anda menjadi contoh, maka orang akan mengikut. Nah, sekarang saya akan sharingkan tentang perjalanan saya. Nah, ini prinsip yang saya yakini sampai hari ini teman-teman. Tapi tentu saja Anda konsultasikan dengan mentor Anda ya. Jangan Anda ambil konsultasi di atas panggung. Bahwa ketika kita masuk di bisnis ini, yang terpenting adalah membangun reputasi dan financial stability. Dan itu startnya dari posisi sebagai BP. Kita tahu masuk di asuransi, kita menghadapi banyak tantangan, hingga kita harus mengimbanginya dengan sebuah bukti hasil. Nah, menurut saya, ketika di awal kita mampu membantu keluarga untuk mempunyai penghasilan yang memadai, maka kita akan mengeliminir banyak sekali statement-statement negatif atau negatif thinking dari orang lain. Meskipun orang lain tetap akan negatif terhadap apa yang Anda lakukan, tapi itu jauh lebih baik ketika Anda punya finansial yang bagus. Daripada sudah tidak punya apa-apa, ya negatif juga, dinegatifin orang. Ya. Nah, sejak awal tim kami bergabung, itu selalu kita tanam sebuah pemahaman untuk lulus, itu Anda menjadi MDIT. Dan ini membutuhkan satu tahapan. Tahapan pertama adalah menjadi seorang BP. BP adalah gerbang. Nah, setelah menjadi BP, apa yang harus dilakukan? Dia gulung, gimana caranya punya penghasilan sekitar 15-20 juta. Ini benar-benar seringkali saya tanamkan kepada tim saya, agar dia merasa bahwa itu adalah state mentalnya dia. Bahwa menjadi BP itu minim penghasilannya tidak kurang dari 20 juta. Dan itu sangat penting buat saya dalam memimpin organisasi. Di mana dia merasa letaknya di mana, itulah yang akan mempengaruhi hasilnya dia nanti. Dan ini Anda bisa baca di banyak buku berpikir positif, bahwa prinsip sukses mau kaya itu bukan dari apa yang Anda capai, tapi dari penerimaan apa yang Anda inginkan. Itu bisa masuk ke dalam sumsum tulang belakang, sumsum Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, apakah tidak? Jika yang Anda inginkan itu berada di luar diri Anda, maka itu tidak akan pernah tercapai. Dan saya berusaha untuk memberikan satu pemahaman mengapa menjalankan Allianz setelah 1 tahun setelah dia menjadi BP, minimal perlu punya penghasilan 20 juta. Jadi saya bantu, saya hitungkan. Jadi 20 juta sebenarnya bukan angka yang sangat mewah, karena itu adalah sebuah simbol dari kita yang menjalankan bisnis dalam waktu 1 tahun. Nah, saya berikan ilustrasi, yaitu unitnya 1 miliar, manpowernya 30 orang, punya 10 kelebaran, dan persistensinya 80%. Ini merupakan kampanye yang terus-menerus saya sampaikan di setiap konsultasi dengan tim yang menuju menjadi BP, termasuk yang sudah menjadi BP. Nah, karena misinya adalah mempunyai income, misi awal ya,
meskipun bukan 100% misi kita di sini cari income, nah, maka misi itu membutuhkan strategi. Nah, strateginya adalah dengan cara membangun jaringan, bukan hanya sekedar jaringan, tapi jaringan para pemimpin. Karena kalau hanya banyak orang, tapi mereka nggak bisa memimpin, semua kembali loadingnya kepada kita semua. Nah, untuk itu Univision menyediakan yang namanya core leader. Nah, ciri-ciri seseorang itu bisa kita sebut sebagai leader kalau dia bisa melalui tahapan core leader. Nah, core person, sejak dia core person, maka kita akan dorong mereka untuk membangun 10 pelebaran. Inilah merupakan indikator core leader. Jangan Anda bilang kepada diri Anda, saya ini leader, kalau membangun pelebaran aja kita tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena ya hasil yang nanti Anda akan dapatkan itu tentu bukan dari perjuangan Anda sendiri, tapi dari perjuangan orang lain. Dan itu akan mengalami iritasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Lalu, saya dorong teman-teman untuk melatih kebiasaan core person, terutama di pertemuan. Nah, kita tahu teman-teman di Januari 2019 ya, saat itu tidak ada apa-apa. Pertemuan yang kami selenggarakan di Live Today itu jumlahnya luar biasa bagus. Kita bersiap untuk melompat pada state yang lebih tinggi dengan kekuatan pertemuan. Nah, pertemuan ini bagi kami itu sangat penting sekali karena merupakan nafas dalam bisnis ini. Bayangkan kalau Anda tidak bernapas, kira-kira bisa hidup enggak? Di bidang apapun Anda butuh pertemuan. Kantor butuh pertemuan. Industri apapun butuh pertemuan. Pacaran butuh pertemuan. Meninggal butuh pertemuan. Sakit butuh pertemuan. Semuanya butuh pertemuan dengan orang lain. Pertemuan merupakan sistem koordinasi. Kita tahu orang datang di bisnis dari berbagai latar belakang yang bermacam ragam. Ada orang yang sibuk, setengah sibuk, sok sibuk, macam-macam. Ada orang yang latar belakangnya tinggi, rendah, biasa-biasa saja. Maka Anda membutuhkan sistem koordinasi dengan mereka karena waktunya sebagian besar tidak digunakan untuk bisnis. Kita tahu bahwa bisnis ini adalah bisnis sampingan, tapi yang utama. Kita nggak bisa meminta tim kita ini baru gabung terus langsung keluar dari pekerjaannya. Itu tidak fair menurut saya. Tetapi bagaimana mereka bisa membuat skala prioritas waktunya itu bisa secara efektif, dia bisa mendapatkan hasil yang baik. Yang kemudian adalah kesempatan untuk membangun relasi, building relationship. Banyak sekali tim saya yang dulunya itu tidak bisa ngomong, orangnya nggak pede, minderan. Begitu kita beri kesempatan untuk memimpin pertemuan, meskipun skalanya kecil, table talk, group, itu mulai muncul PD. PD ini akan mempengaruhi kualitas kerja teman-teman. Jadi Anda yang hari ini menjadi seorang BP atau Anda saat ini jadi seorang core leader, berikanlah sebuah ruang kepada tim Anda agar mereka punya kesempatan untuk memimpin kelompok kecilnya. Ini yang saya lalui, saya lakukan sejak tahun 94 sampai hari ini. Jadi kalau Anda gagal membangun pertemuan, maka sesungguhnya Anda gagal membangun citra diri tim Anda sendiri. Kemudian adalah merupakan strategi internalisasi untuk memasukkan sistem 3 prinsip dasar. Di pertemuan itulah orang akan mengenal namanya edifikasi, cross-lining, dan konsultasi. Gimana caranya Anda mengajarkan sistem kalau mereka tidak diundang secara sengaja? Jadi pertemuan itu memegang peranan penting. Dan itu bisa menjadi sebuah problem solving. Ya, yang mulanya dia ada masalah, dia negatif thinking, dia putus asa, minder, begitu datang di pertemuan, tiba-tiba masalahnya bisa selesai. Jadi Anda tidak harus baperan ya. Tidak selalu 100% masalah tim Anda itu harus Anda selesaikan. Sistem ini mampu menyediakan ini semua. Contoh tadi Anda lihat coordination hari ini. Mungkin Anda datang di sini sebagai pertemuan yang terakhir. Ini adalah pertemuan terakhir. Ternyata, mungkin Anda berpikir bahwa bisnis sekarang lagi turun. Begitu Anda lihat di pertemuan, yang BP kok banyak sekali. Biasanya orang mulai berpikir ulang. Yang salah dia atau yang salah saya. Dan ini bisa menjadi sebuah sarana untuk fighting spirit, membangun motivasi, semangat untuk bersaing yang sehat. Saya ingat bahwa seorang leader itu adalah orang yang suka dengan yang namanya tantangan. Suka dengan tantangan. Dia selalu ingin keluar dari apa yang pernah dia capai. Wilayah-wilayah baru dia bisa ciptakan. Masih dengar suara saya? Suara saya? Oke, baik. Sekarang saya akan lanjutkan. Nah, begitu kita masuk bulan Januari, teman-teman, Anda bisa lihat gambar di situ. Tahun 2020. Januari omset 63 juta. Waktu itu kita sempat terlalai ya, lalai karena waktu itu saat peralihan tahun kita lagi euforia hingga lupa untuk mengkoordinasi. Berapa tim saya sudah menjadi BP. Kemudian masuk
bulan Februari awal. Di bulan Februari awal itu omset hanya cuma 100 juta LP. Dan tim yang lumayan banyak. Nah, saat itu mulai muncul berita tentang corona. Corona yang pertama kali masih di Indonesia, itu ada 2 orang dari Jepang, katanya tanggal 2 Maret dinyatakan positif. Saat itu omset kami 111 juta. Jadi di bulan Maret itu ya angkanya seperti itu. Anda bayangkan tadi goalsnya seorang BP, peringkat apapun perlu punya unit minimal 1 miliar. Nah, kalau unitnya itu 100 juta, ini kan masalah ya. Nah, kemudian bulan berikutnya, bulan April, itu meledak corona itu tersebar di 44 provinsi. Tanggal 9 April itu. Omsetnya 141 juta. Masuk lagi bulan berikutnya, bulan Mei 149. Jadi landai gitu, tidak ada sesuatu yang melesat. Nah, disitulah saya mulai melihat, ini yang akan saya sharingkan pada Anda, apa yang dilakukan oleh mentor Anda ketika kapal ini sedang mengalami sebuah badai yang tidak terduga. Kemudian bulan Mei 149, bulan Juni 209, bulan Juli 241. Ini saya mulai lampu kuning, teman-teman. Kenapa? Karena kami punya goals. Saya sudah konsultasi dengan mentor saya. Jadi kalau mau menjadi MDIT pada level tertentu, itu kombinasi antara unit, agensi, dan grup itu perlu bentuk secara selaras. Berapa persen dari unit, berapa persen dari agensi, berapa persen dari grup total omsetnya. Karena bisnis ini bisnis yang predictable kok, menyenangkan, mudah diprediksi. Jadi Anda kepingin penghasilan berapa tahun depan, itu bisa didesain mulai dari sekarang. Nah, sedangkan saya lihat di tahun 2019 yang terjadi angkanya seperti ini. Bulan awal itu sudah 118 juta. Di bulan Juni itu sudah 400, sedangkan kalau Anda lihat di sebelumnya, bulan Juli itu 241. Nah, ini harusnya 454. Artinya berarti ada something wrong yang harus kami lakukan gitu. Nah, itu beberapa teman-teman saya ada yang mulai bingung, mulai gelisah. Ada yang mulai berhenti di tengah jalan, mulai cari peluang yang lain. Ada yang mulai mikir ini bisnis bener nggak sih? Ada yang mulai mempertanyakan jangan-jangan aliannya tutup, ya, jangan-jangan polis saya tidak dibayar. Macam-macam pemikiran itu terjadi. Tapi teman-teman, saya menjadi semakin yakin bahwa bisnis ini yang sangat tangguh, di mana apa yang Anda lakukan sekarang itu akan berdampak 6 bulan ke depan. Nah, tahun 2019, omset unit saya bisa mencapai sekitar 823 juta. Nah, itu agak turun karena tahun sebelumnya sekitar 1 M lah ya, 1,2 M. Saya tidak pernah capai unit di bawah 1 M, itu tidak pernah. Ya, baru tahun 2019 itu pada saat saya jadi MDIT, karena fokus pikiran saya itu adalah di unit dan di agensi, fokus di situ, di agensi dan grup ya, maka unit sedikit saya kurangi kecepatannya. Oke. Nah, apa yang kita lakukan waktu itu? Anda bisa lihat ini adalah jejak rekam kami selama menjalankan hidup ini ya di Allianz selama tahun kemarin. Itu bulan April kita sudah mulai bikin bisnis stock online. Kita lah yang pertama kali ya memperkenalkan konsep bisnis stock online secara menggunakan Zoom. Caranya ya acak adul, ndak karu-karuan. Seminggu bisa sampai 2 kali. Jadi kita kelelahan betul ya. Kemudian belum ada perubahan. 1 bulan kita bikin. Undang orang di sini kalau Anda lihat, itu bulan April itu 500 orang. Bulan April waktu itu. Pesertanya, ini kita semangat. Kemudian kita bikin acara lagi ya. Pembicaranya ganti-ganti, ada semua dilibatkan, semuanya dilibatkan. Berusaha bagaimana ini membelokkan arah kapal. Ibaratnya kalau ini kapal, di depan sana itu ada pusaran air yang besar. Jadi kalau kapal lagi berjalan, di depan itu ada pusaran black hole gitu ya. Ini kapal mau ketarik ke tengah, ini para nakoda ini berusaha untuk membelokkan kapal ini. Mulai dari Pak Henderson, Pak Adi Guna, Pak Alberik, Pak Jenik, Pak Barus, Pak Andrianta Halim, Pak Nathan, Bu Erika dan Pak Uce, Gonzila yang repot ngurusi rumah dan lain-lain biar kita itu bisa meeting. Pak Alex, semua MDIT itu terlibat untuk memikirkan bagaimana kapal ini bisa kembali lagi kepada arah yang sesungguhnya. Kemudian di bulan April tim saya sudah mulai kita latih untuk mulai ngomong yang biasanya nggak ngomong online jadi ngomong online. Aneh kan, biasanya ngomong ada orangnya jadi nggak ada orangnya. Padahal kita ngomong bahwa ini adalah era revolusi industri 4.0. Begitu ngomong di buku presentasi era revolusi industri 4.0 bahwa cara orang mencari uang berubah, kita diuji sungguhan. Bener enggak?
datanglah itu yang namanya corona. Jadi ini sinyal dari Tuhan. Nah, saat itu kita bikin acara tambahan, ada MDIT Talks, ada Entrepreneur Talk, ada Health Talk. Kita lakukan anything, apapun kita lakukan agar kita semuanya selamat, teman-teman. Kita nggak lihat waktu. Itu Anda lihat di situ. 27 April. Meeting sampai jam 3 pagi. Itu hanya satu contoh saja, teman-teman. Mungkin Anda sudah ngiler ya, mungkin Anda sudah terlelap, sudah mungkin lagi hohoi ya sama pasangan Anda ya. Atau sedang menyusui anaknya atau yang lain. Ini mentor-mentor kita ini mikirin betul apa ya? Sampai kalimat, sampai kata, sampai lagu itu dipikirkan betul. Hasilnya mulai Januari sampai Mei, omset saya 149 juta. Kira-kira kalau sudah jungkir balik, hasilnya tetap aja goyang enggak? Nah, kemudian kita tahu bahwa oke, ini adalah awal. Kita mulai lagi, kita coba lagi di bulan Mei itu mulai mengenal yang namanya apa? Puasa ya. Nggak peduli itu puasa kayak nggak puasa, karena kami merasa hari ini kita harus puasa agar kita bisa berlebaran nanti. Kita nggak pikirkan tentang masalah bagaimana seharusnya. Jadi kita lakukan semuanya. Kita bikin Entrepreneur Talk ya. Satu persatu mulai muncul, teman-teman. Selain kami ini mulai muncul, ada yang jadi BP, ada yang jadi core leader, ada yang jadi Excel. Satu persatu mulai naik. Kemudian di bulan Mei pun kita juga pertemuan itu sudah sampai nembus angka 500 orang lebih. Kenapa tidak terjadi perubahan apapun dalam unit saya sendiri? Nah, di situ Anda lihat halal bihalal bulan Mei ya, tanggal 28 Mei. Kita sampai bikin acara itu bagaimana teman-teman itu senang. Karena untuk ikut Zoom itu pagi sampai sore atau siang sampai malam itu belenger. Itu sampai lelah, itu sampai kita bikin acara ya seneng-senengan. Itu Anda lihat itu di gambar itu ada Bu Fitri itu. Ya, itu pakai kopi apa namanya sakera itu, masih brengos-brengosan, kumis-kumisan, itu hanya sama-sama menghibur. Sampai sebegitunya loh. Itu bos tapi clear. Luar biasa ya. Jadi kalau enggak karena hati yang begitu besar, enggak mungkin teman-teman kita mau melakukan itu. Kemudian mulai muncul ledakan ya. Kita mulai topik bahas itu dokter-dokter kita hadirkan. Saya waktu itu ingat Dokter Arya itu mampu memberikan sebuah klik titik awal itu, mulai naik itu. Itu bulan Juni. Serta Health Talk ada 620 orang. Jadi kita bikin status di sosmed karu-karuan ya. Kita lakukan apapun, teman-teman. Itu ada saya tulisan Surabaya zona ireng. Awak musik metenteng gak duwe asuransi, padha wae karo nglangi gak kancutan. Oke, kemudian di bulan Juni. Bulan Juni sudah mulai masuk bulan Lebaran. Biasanya kalau Lebaran itu bukan tambah naik, malah tambah drop. Lumrah itu. Oh, jadi kita lakukan apa? Jalin hubungan, silaturahmi. Tetap kita ketemu sama seluruh tim kita. Kita ajak ngobrol. Hasilnya ya masih segitu aja. Di angka 200-an, enggak sampai. Terusnya itu 800, 900. Akhirnya kita beberapa mulai membuat rasionalisasi. Oh ya, memang waktunya, Pak. Orang relaksasi aja banyak diterapkan, banyak perusahaan itu yang tutup, ya sudah. Tapi kami tidak menyerah. Nah, di bulan Juli mulai muncul itu ada kita mulai membangun motivasi lagi. Siapa yang bisa memotivasi orang lain kalau bukan diri kita sendiri? Jadi koyo yo tahu yo ya. Seakan-akan kita ini memang orang yang settle survive. Tapi jadi apa yang melekat di dalam diri kita itu betul-betul kita pancarkan kepada teman-teman. Tayangkan itu foto MDIT. Untuk apa? Mempengaruhi tim. Jadi ya teman-teman ya, kesuksesan Anda itu ternyata mempengaruhi orang lain loh. Meskipun income-nya mereka nggak ikut terima, tapi mereka ikut senang. Saya sudah buktiin sendiri. Jadi begitu foto itu kita pasang, itu teman-teman itu jadi wow. Padahal sebenarnya saya kepingin yang MDIT itu bukan saya aja ya kamu gitu. Tapi minimal mereka melihat leaderku ini bisa diandalkan. Nah, ini enggak enaknya kalau kita berjalan di depan. Kemudian masuk di bulan Juli. Nah, di bulan Juli itu tanggal 24 Juli kita bikin pertemuan Entrepreneur Talk ya, mulai muncul ada Entrepreneur Talk di mana pesertanya itu yang daftar itu sudah sampai mencapai angka 1.200 orang partisipannya.
Pak, kalau sudah bikin pertemuan 1.200 orang partisipan, harusnya kan selesai ya, harusnya selesai. Maksudnya terjadi satu peledakan. Nah, kita bikin mulai ada yang namanya Billionaires Club ya. Waktu itu Billionaires Club kita sudah mulai bikin. Jadi para BP ini yang kita saling bergerak, saling memotivasi, saling menceritakan apa yang mereka lakukan. Itu bisa membantu teman-teman. Panas ya, kita bikin group meeting di mana-mana. Jadi kita turun ke bawah, ketemu sama tim kita ajak ngomong. Kenapa? Karena di luar sana mereka dapat input negatif itu terlalu banyak. Jadi kita lah yang harus bisa menjaga tim kita. Tidak ada orang lain yang akan menjaga tim kita. Cenderung akan di apa? Karena kita tahu bahwa kualitas New Union dan teman-teman New Union orangnya tangguh, memang mentalnya mental para petarung. Ya. Terus di Agustus di situ orang-orang terpenting kami ini mulai ada masalah, baru sakit ya. Itu mempengaruhi. Jadi ibaratnya kalau saya perang itu kan ada jenderalnya itu. Oh, jenderalnya kena tembak, sakit. Kemudian ada lagi Pak Silvi, itu orang tuanya juga nggak ada. Pak Saiful juga sama. Jadi Pak Silvi pada waktu itu orang tuanya, ibunya ya, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima ikan solehnya. Nggak ada. Bayangkan orang tua yang dia sayangi terus nggak ada, itu kan mengganggu pikiran ya. Jadi beberapa tim-tim kita ini mulai satu persatu itu mulai punya masalah baru. Oke. Nah, lalu kita mulai kembangkan Billionaires Club di bawah. Jadi kita nggak hanya level atas, level bawah ditarik. Jadi kita perlu melibatkan semuanya. Nah, disitulah peranan pentingnya yang namanya people skill. Gimana Anda bisa secara efektif berhubungan dengan seluruh tim Anda. Nanti Anda ada di dalam diri. Kita mulai jalin hubungan, ngobrol, yang siang hari ada malam hari, konsultasi tetap kita lakukan teman-teman. Kita bikin acara-acara funneling yang nggak ada hubungan. Yang namanya nyoba ya dicoba aja. Yang penting kan kita tidak menyalahi koridor yang sudah ada. Kita bikin funneling. Teman-teman bikin, ada yang tentang bagaimana masalah kesehatan, ada yang bilang masalah bisnis. Ya kita nggak tahu apakah cara itu benar apakah tidak. Yang terpenting kita percaya selama presentasi kita itu mengikuti standar. Yang penting orangnya masuk, setelah orangnya masuk baru kita presentasi, baru kita follow up. Jadi kita menggunakan metode itu bertingkat. Lalu kita mulai muncul beberapa pikiran, ini kalau tidak kita libatkan semuanya, maka nggak akan maksimal. Nah, kita mulai bikin acara kayak sinetron-sinetronan gitu. Nah, jadi teman-teman kita ajak untuk itu syuting gitu ya, cari di mall. Itu mallnya di situ tuh kita syuting di situ tuh ditunggui sama satpam itu. Khawatir, takut ada apa ini kok membawa kamera. Nah, tapi kita lakukan, yang penting anak-anak itu happy. Jangan sampai kita bangun bisnis orang itu jadi tidak happy. Itu ada Pak Barus ya, ada Pak Saiful, ada Pak Anto di situ itu jadi salah satu motor kami ya, selain tim-tim yang lainnya itu muncul lagi orang-orang baru. Nah, omsetnya saya pikir naik, pancet. Pertemuannya dikasih banyak kok ya, apa yang salah terus muncul itu alian bikin pertemuan acara annual penghargaan deh, wah lumayan lah saya masih dihargai gitu kan. Nah, itu juga pengaruh, itu memberikan efek. Mulai kita bikin itu YouTubean itu ya, karena lihat itu yang gambar yang sebelah kanan itu saya pakai kuning-kuning gitu. Nah, sebenarnya kan kalau dilihat sama umpama mama saya ada kan ya malu saya sama ya. Atau sama teman saya gitu kan ya malu gitu. Anak saya itu sering mentertawai saya, ayah itu lucu gitu. Tapi tahu saya lakukan itu semua agar seluruh tim itu mau menyingsingkan lengan. Wis enggak usah malu-malu. Ibaratnya kalau kita itu di rumah lagi banjir, ada kotoran, langsung nyebur masuk ke situ. Sudah tanggung kepalang basah. Jadi saya lakukan apapun agar semuanya itu bisa aware melihat ini lo penting, ini lo bisa menyelamatkan hidup kita dan banyak orang. Ya, mulai muncul teman-teman baru satu persatu mulai muncul. Kita bikin grup meeting dalam kondisi protokol kesehatan itu setengah bisa setengah tidak bisa. Dan alhamdulillah sampai hari ini seluruh tim kami ini dalam keadaan sehat. Teman-teman, saya mulai melihat bahwa ketika tim kita ini memberikan hati, dasarnya adalah Anda percaya kepada mereka ataukah tidak.
Selama Anda memberikan angka 10 kepada tim Anda, maka mereka akan memberikan 10. Tapi kalau Anda memberikan angka 5 kepada mereka, maka mungkin mereka tidak akan memberikan apa. Kepercayaan ini menjadi penting. Meskipun hasil tidak kelihatan, tapi yakinilah bahwa kita membangun bisnis akan hukum pertanian. Nah, mulai naik 300 juta, MOC sudah mulai agak selamat, oke. Tapi setelah melalui perjalanan 9 bulan, teman-teman, 300 juta ini sudah kita mulai kelelahan, ngos-ngosan. Ketika kita ini sudah berbicara, lelah, keringat, sampai mungkin ini otot di muka ini sudah mulai kaku-kaku. Mulai muncul 1, 2, 3 orang-orang itu ya. Yes, saya Pak, mereka datang setelah mereka mendengarkan suara itu yang awalnya sayup-sayup, berulang-ulang, terakhir mereka baru. Lihat itu di bulan Oktober. Menggunakan jurus terakhir. Ini jurus terakhir rahasia ya, rumus pamungkas ya. Ini saya buka pada Anda ya, karena Anda masuk di Core Vision. Kalau nggak Core Vision, tidak saya beritahu. Kami ini punya jurus pamungkas, ilmunya Kawi Rontek ya, terakhir ya. Jadi setelah kita sounding dari jauh, kita bikin acara, nggak ngomong bisnis, mereka happy, ada kolam renangnya, meskipun kolam renangnya ya ada yang kepake, ada yang tidak ya. Titik awal kita mulai lihat bahwa hubungan letak dasar. Acara ini kita selama 2 hari ya. Saya bisa melihat bagaimana orang itu aslinya itu di pertemuan itu. Waktu dia tidur, ngiler, waktu dia kentut, mungkin waktu dia ngantuk, waktu dia makan, ngambil ayamnya temennya misalnya gitu ya. Itu kita, mereka melihat family gitu. Tapi di situ syarat dengan informasi. Saya ingat waktu itu masih ada acara Core Vision, karena pembicaranya adalah Nathan. Jadi kita itu ibaratnya kepala itu dijejali dengan hal positif terus. Kenapa? Karena kalau tidak ini bocor terus teman-teman. Kekuatan mana yang banyak masuk, positif atau negatif. Kalau tidak Anda isi positif itu bocor, langsung kosong kepala itu. Kemudian kita mulai bikin bisnis talk ya, bisnis talk sudah lancar, ya, nggak ada masalah. Terus mulai pede, ya, lalu saya diundang di acaranya OJK untuk ngisi, wah kayak keren ya, kalian biasa aja kita. Oke, udah kalau sudah terbiasa ngisi seminar kayak apa juga biasa ya. Itu orang OJK itu sampai ngomong-ngomong, ya asuransi betul ya. Ternyata industri literasi keuangan itu mereka nggak ngerti asuransi. Pembicaranya banyak para dokter loh. Mereka belajar tentang asuransi, mereka belajar tentang ekonomi syariah, tentang perbankan, pegadaian, pinjam meminjam. Tapi tentang asuransi betul-betul nggak ada, nggak tahu. Yang tahu sedikit. Itu Anda punya peranan teman. Jadi Anda jangan minder ya, Anda harus pede. Nah, di sini mulai Anda lihat. Bulan Oktober setelah acara kita bikin Jari Kangen itu langsung naik red 800 juta. Di situ kita bisa ngomong pada mereka bahwa masa depan itu tangan Anda. Kadang-kadang Anda harus sabar, nunggu mereka bertumbuh. Anda harus sabar. Lalu kita bulan November mulai bikin yang namanya bisnis talk online, offline, ya, mulai bikin bisnis talk. Itu pun sebentar, setelah itu berhenti lagi. Jadi teman-teman sampai pada angka 1,4, jadi bukan karena adalah kerja seluruhnya. Dari sinilah saya mulai melihat bahwa kalau Anda mau berhasil, maka fokuskan pada hal apa yang terpenting. Anda bisa memfokuskan pada hal yang Anda inginkan, Anda juga bisa fokuskan pada hal yang tidak. Dan apa yang Anda fokuskan, itulah yang akan Anda dapatkan. Kalau Anda fokus tidak ingin terjadi kerugian, maka Anda akan mengalami sebuah kerugian. Nah, banyak hal-hal yang perlu Anda fokuskan di dalam membangun usaha ini. Perlu fokus terhadap daftar nama Anda. Bener-bener nggak? Kadang anak-anak itu pernah bikin daftar nama itu, tapi 1 tahun yang lalu. Bikin lagi teman-teman. Ini tahun 2021, awal ini. Tulis lagi daftar namanya. Bikin lagi yang bener. Bikin SP. Skala prioritas. Dihitung lagi. SP yang 4. Buat latihan. SP 6-8. Berikan kepada diri Anda sendiri. SP 12 boleh Anda minta tolong pada upline. Jangan dibalik. Jangan SP yang 4 upline Anda yang Anda tes mental untuk uji kelayakan ya. Upline Anda tidak perlu diuji. Dia sudah punya kemampuan.
Justru Anda yang harus punya banyak jam terbang. Di mana? Di SP4. Cari orang-orang yang tidak potensial, tapi jangan Anda tawarkan komitmen apapun. Yang penting lidah Anda panjang. Anda perlu fokus juga pada hasil yang ingin Anda capai. Ya terus, tempelkan gambar yang Anda inginkan. Anda sudah nempelkan nggak? 90% gambar yang saya tempelkan di tembok kamar saya itu semuanya tercapai loh teman-teman. Dan ketika Anda tidak menempelkan gambar yang Anda inginkan, itu tiba-tiba Anda akan kehilangan fokus Anda. Fokus pada frontline itu penting. Frontline, kelebaran itu adalah satu kebanggaan yang harus Anda miliki dibandingkan orang-orang yang. Kalau Anda punya anak banyak, itu sama dengan Anda punya pasukan yang banyak. Anda punya mobil banyak, itu bangga nggak sih? Jangan satu, mobil kalau perlu 10. Nah, di bisnis ini, kalau mobil itu aset yang nilainya berkurang, kalau Anda punya frontline, mereka itu bukan hanya sekedar aset, tapi mereka bisa menciptakan aset baru. Kelebaran Anda harus bisa selesaikan rasa takut Anda untuk bangun. Kemudian e-pro, ini yang mulai lupa teman-teman. E-pro itu kan sesuatu yang pernah mereka dengarkan. Padahal prinsipnya, sesuatu itu harus diulang-ulang. Anda tahu yang namanya Pepsodent. Pepsodent itu sudah saya kenal sejak saya lahir. Sampai hari ini dia masih iklan. Mengapa? Apa orang nggak tahu kalau orang petani itu harus pakai odol? Kenapa Pepsodent tetap pakai iklan? Karena memang seperti itu cara orang di dalam menanamkan program di dalam hidupnya. E-pro itu harus diulang-ulang teman-teman. Jangan Anda remehkan e-pro itu. Mungkin Anda harus ikut seminar yang harganya 8 juta dulu, 10 juta dulu, baru Anda mengerti isi e-pro itu. Karena e-pro yang kita munculkan adalah hasil pengalaman puluhan tahun, dan itu mengeluarkan biaya yang tidak murah, dan itu diberikan special for you. Jadi Anda boleh bandingkan. Saya banyak tim saya yang belajar ikut seminar yang berbayar. Saya respect, saya hormat sama dia. Tapi beberapa di antara mereka begitu dia datang, bilang kok koyok sing diomong nama upline saya ya waktu di grup meeting ya. Seperti itu loh teman-teman. Kita ini punya khazanah pengetahuan yang sangat memadai untuk membawa Anda menjadi MDIT bintang 1. Kemudian Anda perlu pahami bahwa kalau Anda fokus dan pada satu arah tertentu, maka grup Anda itu akan ikut. Jadi Anda harus hati-hati, Anda mau kemana? Karena Anda pasti akan. Kalau Anda larinya kencang, mereka setengah kencang. Kalau Anda larinya ke kanan, tidak mungkin grup Anda ke kiri. Ya. Hal baik akan ditiru separuh, hal buruk ditiru 200%. Jadi di kondisi awal tahun begini, apa yang Anda lakukan itu nanti akan diikuti oleh tim. Jadi Anda harus hati-hati dalam bersikap dan memberikan saran. Buku yang Anda baca, apa yang Anda tonton, itu akan mempengaruhi sikap mental mereka. Mental tim Anda maksudnya. Nah, kemudian perlu Anda pahami, fokus kepada goals Anda. Goals Anda apa? Di tahun awal ini sangat bagus sekali kalau goals Anda adalah menjadi seorang core leader, menjadi level up, karena itulah yang diinginkan oleh keluarga Anda, bukan oleh upline Anda, oleh keluarga Anda. Anda akan baru mengerti ketika Anda sudah mulai mendapatkan penghasilan yang cukup baik di bisnis. Mereka akan mendorong Anda. Kenapa keluarga kita kadang-kadang setengah apatis? Karena penghasilannya belum bisa mengalahkan 3 kali lipat penghasilan mereka. Buktikan, kalahkan penghasilan beliau, salib 3 kali lipat, mereka nanti akan melihat bahwa bisnis itu tangguh. Dan tidak perlu mengeluarkan uang yang sedemikian besar karena modalnya cukup dari polis Anda masing-masing. Nah, dan percaya pada leader Anda. Ya, kalau Anda tidak percaya kepada leader Anda, maka Anda akan bertarung sendiri, Anda akan bekerja sendiri. Percayaan itu memegang peran penting. Saya adalah orang yang bangun dari sebuah percaya. Jika mentor saya percaya dengan saya, maka saya bisa akan bekerja sama. Karena itulah saya harus menjaga. Bagaimana caranya agar upline saya, mentor saya itu percaya? Maka kita tunjukkan. Terima kasih. Caranya, ada grup yang terkuat, grup yang paling tangguh, grup yang paling mandiri, grup yang paling bisa dibanggakan. Di sesi sekarang saya mungkin akan membantu Anda untuk mulai melihat sisi yang lain. Bagi Anda yang sudah mulai menjalankan usaha ini cukup agak lama. Ketika orang bicara tentang merek Nike, apa yang ada dalam pikiran Anda? Simple, just do it. Ketika orang bicara tentang merek Adidas, apa yang ada dalam pikiran Anda? Yes,
possible nothing. Sekarang, ketika orang mulai cerita tentang Anda, apa yang mereka pikirkan? Apakah mereka berpikir Anda seorang pemenang atau seorang pecundang? Atau mereka berpikir Anda adalah seorang pejuang atau orang yang dengan segudang alasan? Apa yang mereka pandang tentang Anda sesungguhnya bukan dari sebuah pencitraan yang Anda bangun dalam waktu yang sekejap. Apa yang orang lain lihat dari Anda adalah berasal dari proses yang sudah Anda bangun setiap hari. Proses yang tidak pernah nampak dilihat oleh orang lain. Teman-teman, tidak ada yang namanya kejayaan yang dibangun hanya dalam waktu satu malam. Kejayaan selalu berasal dari sebuah komitmen. Bukan komitmen saat semuanya berjalan dengan baik, tapi komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan Anda. Tentu saja itu tidak mudah. Kalau komitmen itu muncul saat semuanya baik-baik saja, maka anak kecil pun juga bisa. Tapi level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua orang mengatakan bahwa tidak mungkin dan Anda masih tetap berjuang dengan segala macam kemungkinan. Ketika Anda memiliki mimpi dan siap untuk melanjutkan mimpi Anda itu, jangan berharap bahwa impian Anda akan bisa langsung terwujud. Saat Anda memiliki mimpi dan mengerjakan mimpi itu, bisa jadi kehidupan justru akan menekan Anda. Apakah Anda adalah orang yang memiliki komitmen? Saat Anda berjalan untuk mewujudkan mimpi itu, sebagian orang akan meninggalkan Anda untuk sementara. Apakah Anda masih memiliki komitmen? Saat Anda mengejar mimpi itu, bisa jadi kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian, akan selalu setia menemani Anda. Apakah Anda masih setia dengan komitmen Anda? Teman-teman, Anda dan saya sudah sejauh ini. Anda sudah berkorban terlalu banyak. Kalau Anda berhenti, sama saja Anda membuat orang-orang yang pernah meremehkan Anda itu yang menang dan Anda yang kalah. Impian itu hanyalah tinggal impian. Jadi, kenapa Anda harus berhenti? Hanya karena kegagalan sementara. Rekan-rekan semua, kenapa Anda harus berhenti? Hanya karena kegagalan sementara. Tidak ada jenderal besar di bumi ini yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dan kenapa mereka bisa dikenang? Ini bukan soal menang atau soal kalah, tapi mereka akan tetap bertempur. Dan jenderal besar tidak akan pernah keluar dari arena pertempuran. Teman-teman, Anda sudah terlalu jauh sekali melangkah, hingga janganlah Anda berpikir untuk berhenti. Seperti yang lain-lainnya. Sudah terlalu banyak uang yang Anda investasikan untuk perjuangan ini. Jangan berpikir Anda untuk menyerah. Anda sudah kehilangan terlalu banyak, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan teman. Anda sudah kehilangan terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Dan Anda tidak perlu menangisi dan Anda mengeluhkan atas keadaan ini. Rasa sakit Anda, rasa sakit kita harus dibayar sangat mahal. Anda harus bersedia untuk menerima hadiah dari proses yang sekarang sedang Anda jalani. Selesaikan teman-teman apa yang sudah Anda mulai. Karena hakikat dari sebuah perjuangan bukan pada saat Anda memutuskan, tetapi bagaimana Anda bisa tetap setia untuk mempertahankan pada apa yang sudah Anda putuskan sampai titik akhir waktu Anda. Anda tidak boleh berhenti karena terlalu banyak yang sudah Anda korbankan. Terlalu banyak keringat yang sudah jatuh karena perjuangan Anda. Anda tidak boleh berhenti teman-teman, karena terlalu banyak luka yang harus disembuhkan dengan sebuah kemenangan. Beri kesempatan diri Anda untuk bangkit satu kali lagi. Bangun, bangkit satu kali lagi teman-teman. Saat orang bertanya kenapa kok Anda terlalu semangat,
Katakan kepada mereka bahwa bara itu masih tersemat di dalam dadaku. Api itu masih bersemayam di dalam diriku. Matahari itu masih terbit di dalam hatiku. Dan ketupan itu siap meledak di dalam duniaku. Karena impianku hari ini adalah kenyataan dan takdir hidupku. Teman-teman, saya sangat menghargai semua perjuangan kita semua, mentor Anda, upline Anda, dan support system kita ini untuk membawa kita bersama-sama menuju impian yang kita inginkan bersama. Mudah-mudahan hari ini Anda bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Lalu percaya bahwa mentor Anda adalah orang yang paling peduli, paling percaya dengan apa yang Anda lakukan hari ini. Jangan sia-siakan kepercayaannya. Meskipun Anda baru bergabung, Anda hanya melihat ini sekedar industri asuransi, tetapi asuransi ini telah merubah bukan hanya hidup orang lain, tapi merubah kehidupan kami, kehidupan anak saya, masa depan anak saya, masa depan anak dan cucu saya kelak. Saya sudah bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana kami berproses bersama-sama dalam sukacita. Kami mempunyai banyak waktu luang menjalankan usaha ini. Kami mempunyai banyak waktu yang berkualitas bersama anak-anak, bersama pasangan, dan bersama teman-teman lain. Karena kami percaya bahwa boleh jadi mentor Anda adalah orang yang telah diturunkan oleh Tuhan untuk mengawal Anda menuju. Hargai semuanya, buktikan bahwa Anda bisa sukses bisnis ini. Kami tunggu Anda tahun ini menjadi level up challenge, memenuhi tantangan upline Anda. Anda dan saya berjuang bersama-sama menuju satu level yang lebih tinggi. Tahun ini saya mempunyai goals menjadi seorang Triple Diamond MDIT bintang 3. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang terpenting saya percaya selama mentor saya percaya saya bisa. Maka Tuhan akan memberikan segalanya untuk saya. Karena Tuhan Maha Kaya, Tuhan Maha Baik, Tuhan itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Maka kami selalu berdoa agar dipertemukan dengan orang-orang yang akan bisa membawa kami menuju kepada kebaikan dan kesuksesan. Terima kasih Anda sudah mendengarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.